kita semua memperoleh syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Ketua MUI Gede Bage, Dr. Anas Kiai Haji LD, juga yang saya hormati dan muliakan para pengurus, ya, petugas, imam, muadzin, dan yang lainnya, juga Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang Allah muliakan. Pertama, marilah kita niatkan berjalan jauh-jauh Bapak Ibu datang ke Al-Jabar ini dengan niat ibadah. Makanya seharusnya tidak langsung keluar, ya, seharusnya diam dulu, dengarkan barang 15 menit. Ya, jauh-jauh datang kalau hanya berwisata itu hal yang mubah, ya. Tapi kalau kita niatkan ibadah itu jauh-jauh lebih baik lagi. Materi yang akan diberikan yang mungkin 10-15 menit ke depan berkenaan dengan bahagia. Saya kira Bapak Ibu atau anak-anak, ya, datang jauh ke sini sebetulnya cari bahagia. Cari bahagia dalam arti, ya, boleh disebut mungkin di tempatnya jenuh atau ingin melihat sesuatu yang baru. Ya, Masjid Kebanggaan Jawa Barat ini ada relaksasi di situ, ada at-tarwih di situ. Sehingga dengan adanya relaksasi atau at-tarwih bisa mengembalikan energi. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Allah yang kemudian Allah memerintahkan menggunakan fil amar, siru fil ardi, silahkan adakan perjalanan di muka bumi. Bahkan di akhir-akhir surah Al-Jumu'ah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis shalah, jika selesai salat, fantashiru fil ardi, silahkan bertebaran di muka bumi. Yang bekerja silahkan bekerja, yang belajar silahkan belajar, bekerjanya yang sungguh-sungguh, jangan loyo, jangan letoy. Yang bekerja, yang belajar juga sama, belajarnya sungguh-sungguh, supaya apa yang akan dicita-citakan nanti itu berhasil dengan metode strategi. Dan belajar tidak hanya membaca, belajar bergaul, belajar bersosial, belajar menghormati orang lain, belajar memuliakan orang lain, itu pun belajar. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Tapi ternyata di ujungnya wadhkurullaha katsira, dan engkau semua harus ingat kepada Allah, dan ingatnya itu katsira, banyak, tidak hanya sekali. Mengingat Allah tidak hanya ketika kita sholat, sebagaimana firman Allah, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di mana saja kita berada harus ingat kepada Allah, supaya kalau jadi pejabat tidak korupsi, supaya kalau jadi pedagang tidak culas, supaya ketika kita di jalanan tidak mendolimi orang lain. Kenapa? Karena ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Apa tujuannya ingat kepada Allah? La'allakum tuflihun, supaya kita memperoleh kebahagiaan. Bukankah muadzin setiap kali memanggil kita hayya 'alas shalah, ayo mari kita sholat, sebetulnya tujuannya apa? Tujuannya hayya 'alal falah. Woi, mari kita sholat. Langkahkan kakinya, ayunkan tangannya untuk sholat. Untuk apa? Hayya 'alal falah, mari kita bahagia. Maka orang yang sholat 5 waktu berjamaah, ya, sesungguhnya dia sedang mencari kebahagiaan. Dan ini relevan dengan surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar orang beriman itu bahagia. Bahkan redaksinya menggunakan fi'il madhi, qad masuk fi'il madhi litahqiq. Sungguh benar-benar berbahagia. Maka orang beriman, kalau dia sholat 5 waktu berjamaah, kalau dia berpuasa dalam 1 tahun di bulan suci Ramadan, dia mengeluarkan zakatnya dan sebagainya, seharusnya dia berbahagia. Tapi kalau orang beriman dia sholat 5 waktu juga berjamaah, tapi kemudian hatinya tidak berbahagia, berarti ada masalah di dalam hatinya. Kenapa? Mungkin ada iri, dengki, mungkin dalam hati kita ada takabur, sombong, mungkin dalam hati kita ada dendam dan sebagainya.
yang itu adalah penyakit hati. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang Allah muliakan, maka hati kita harus dijaga. Dijaga dari syirik, dijaga dari penyakit hati. Seperti yang tadi disebutkan ini dan sebagainya. Bahkan di dalam Al-Quran ada kalimat al-fauz. Fauz itu artinya bahagia. Ada 3 al-fauz. Pertama adalah al-fauz al-mubin, kebahagiaan yang jelas dan nyata. Dan itu ditujukan sebagai doa supaya kita dihindarkan dari panasnya api neraka. Kemudian yang kedua, al-fauz al-azim, adalah kebahagiaan yang besar. Maka itu diperuntukkan bagi mereka, orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surganya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah al-fauz al-kabir. Al-fauz al-kabir adalah kebahagiaan yang begitu besar dan agung. Dan ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar. Dan keridhaan Allah itulah nikmat yang paling besar. Sebab nanti ketika ahlul jannah masuk surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai penduduk surga, maukah kalian aku berikan kenikmatan yang sangat dahsyat?" Lalu ahlul jannah penduduk surga itu menjawab, "Labbaika wa sa'daika ya Rabb." Ya Allah, kami menunggu apa gerangan kenikmatan yang paling besar itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, nikmat tersebut adalah bahwa pada hari ini aku ridho dengan kalian semua. Dan yang kedua, bahwa pada hari ini aku tidak akan pernah murka kepada kalian semua. Artinya apa? Bahwa kenikmatan yang paling nikmat adalah kita hidup ada dalam ridho Allah. Dan memang kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika bika min sakhatika wan nar. Oleh karena itu kunci bahagia adalah bersyukur. Bahagianya ingin banyak, syukurnya harus banyak. Kalau bahagianya ingin banyak-banyak bahagia, berarti syukurnya pun harus lebih banyak-banyak lagi. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bersyukur kepada Allah? Maka kita bersyukur kepada Allah salah satunya dengan sholat. Bukankah Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, di mana beliau sholatnya luar biasa, tahajud bagi beliau wajib. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari mengatakan bahwa Nabi sholat dalam satu rakaat ketika itu beliau bisa khatam Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa 5 juz lebih. Bayangkan, hatta tatafattal qadamahu, sampai telapak kakinya bengkak-bengkak. Kemudian Aisyah berkata, "Udahlah ya Rasulullah, engkau ibadah itu jangan terlalu seperti itu." Tapi kemudian Rasul menjawab, "Afala tuhibbina an akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah engkau senang jika suamimu ini, jika aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, maka perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Di rumah nggak ada tahiyatul bait. Sebelum sholat ada rawatib qabliyah, setelahnya ada ba'diyah. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat witir, hajat dan sebagainya. Mari kita laksanakan itu. Bahkan yang kedua, beliau berpuasa. Ketika beliau ditanya, "Baginda, kenapa kau suka puasa di hari Senin?" Maka beliau menjawab, "Annani wulidtu fi," karena aku dilahirkan hari Senin dan aku diutus pada hari Senin, dan Al-Quran pun diturunkan pada hari Senin. Riwayat Imam Bukhari. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan, jadi cara kita bersyukur bisa dengan sholat, bisa dengan puasa, bisa dengan infak sedekah, juga menggembirakan orang lain, menolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aun akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong orang lain. Yakinlah itu. Bahkan Allah berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Tidak ada suatu kebaikan kecuali pasti Allah akan membalasnya sekecil apapun kebaikan itu. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan. Oleh karena itu, marilah kita pelihara, jaga, urus hati kita supaya senantiasa bahagia dengan ibadah, dan kita meminta, selalu memohon kepada Allah.
Ya, bukankah ketika di antara duduk di antara dua sujud kita pun berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Memohon ampunan, memohon kasih sayang, memohon supaya Allah menutupi kekurangan kita, aib kita yang banyak ini. Kemudian juga memohon sehat, wa'afin itu memohon sehat supaya kuat, supaya bisa ibadah, supaya bisa bekerja, supaya bisa belajar, supaya bisa bermanfaat kepada orang lain. Dan di ujungnya juga memohon ampunan kepada Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, lagi pandai bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.